di dunia dakwah itu sendiri, Ustaz, ada nggak sih sosok-sosok pelakor itu? Kayaknya tidak menjamin di dunia dakwah yang lingkungannya Islami terbebasnya dari pelakor, atau ternyata ada. Nah, itu dia, Ustaz. Bisa nggak? Siapa tahu Ustaz mau mengungkap. Memang menggelitik dan Maaf loh ya, afwan Ustaz. Dan antum memang sudah biasa kan. Yang paling ditunggu pertanyaan saya. Iya, siapa tahu terbebas gitu seorang Ustaz, nggak ada gitu. Antum mau jawaban canda atau serius? Dua-duanya kali Iya, ya. dua-duanya. Bercanda dulu baru serius gitu. Kalau candanya ada, seriusnya banyak, Banyak. Masya Allah. termasuk ke anak. Oh. Tapi biasanya gini, kalau dalam dakwah itu agak sopan. Misalnya nanya, tapi lewat yang lain. Lewat laki-laki misalnya. Lewat Lalu laki-laki. laki-laki nyampaikan ke kita. Lebih keinginannya adalah ke poligami. Oh, arahnya ke poligami ya Ustaz ya. Nah, itu yang sebagian masyarakat kita kurang bisa membedakan antara perselingkuhan pelakor Perselingkuhan. dengan poligami. Poligami. Oh, oke. Poligami itu kan boleh, halal. Lepas dari mana yang bagus, poligami atau bukan, itu nggak bahasan kita. Bahasan kita adalah poligami itu sepakat kita bahwa itu adalah halal. Tapi caranya gimana? Ya kan? Ada yang misalnya si perempuan ini mendekati istri si laki-laki. Terus mungkin ngajak gitu ya. Bisakah kita misalnya, saya ingin sekali tolong menolong dalam kebaikan dengan Mbak gitu. Oh ya, nggak apa-apa Uti, bagus ya. Gimana caranya? Berbagi suami. Oh, wah. Langsung pingsan tuh. Sulit itu. Iya. Tapi itu bisa jadi terjadi. Oke. Ya, tapi ini kan terang-terangan. Maksudnya dengan cara yang halal. Halal. Ya. Itu diperbolehkan gitu. Boleh. Oh, iya. Maksud saya boleh nanti dipecat jadi suami. Ini kalau nanti bilang boleh dari sisi halal ya. Iya. Halal. Boleh-boleh aja dong perempuan dekatin orang, kita berbagi suami. Yang nggak boleh itu ini langsung ke suaminya terus DM. Oh. Cari WA-nya terus kalau misalnya saya tertarik sama antum, saya tergila-gila bla bla, itu perempuan murahan namanya. Caranya nggak seperti itu. Ya. Tadi Anda bilang agak susah nih dibedakan antara pelakor dengan poligami. Ada lagi pacaran dengan yang langsung nikah, itu kan beda. Gitu. Suaminya ngomong, "Mi, aku mau nikah lagi." Terus nikah. Ya. Terus dia punya istri 2. Apakah ini pelakor? Enggak. Ini namanya poligami, asalkan caranya halal. Halal. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan teman pelakor. Nah, apakah ada? Tetap ada. Adapun yang terjadi pada anak, alhamdulillah nggak ada yang ke arah pelakor, tapi ke arah nanya-nanya, "Ustadz, apakah membutuhkan istri kedua?" Nah, itu datang beberapa kali. Okay. Ya, anak katakan, "Oh, enggak. Anak daripada hilang dua-duanya, mending maksudnya hilang dua-duanya daripada hilang yang sekarang." Ya kan? Jadi enggak. Udah, itu. Jadi aman ini Ustaz ya. Iya. Ini nggak apa-apa ini ya, dibuka ini ya. Enggak ya, enggak apa-apa. Okay. Biar juga yang suka nanya-nanya udah tahu. Sudah tahu jawabannya. Nah, gitu, kalau yang mau tanya-tanya tapi belum dapat jawabannya, nah ini simak nih di akun YouTube-nya Ustaz ini. Oke. Tinggalkan yang itu ya. Oke, Nah, baik. sekarang adakah yang betul-betul ke arah pelakor? Ada. Ana mengenal seorang akhwat. Akhwat ini apa ya kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa Balikpapan itu agak-agak kijil-kijil gitu. Iya. Genit. Ya, ganjen. Ganjen. Dengan ya kebetulan yang Ana dapati ceritanya adalah ya ikhwan dan sudah beristri gitu. Jadi dari informan yang valid Anda dapati bahwa mereka suka telepon-teleponan. Jadi akhwat berjilbab bahkan bercadar, kalau di luaran sama yang berjenggot gitu ya, yang berilmu itu suka telepon-teleponan. Ya. Dan yang seperti ini banyak. Ya. Kita juga kasihan ini bukan sama pasangannya, kasihan sama dirinya gitu. Karena orang berilmu, belajar agama. Terus kalau nggak dipraktekin buat apa? Betul. Gitu. Termasuk yang akhwat ini namanya memurahkan dirinya.
Dan kalau ketahuan nanti mempengaruhi image jilbab. Ya, sampai makanya ada banyak orang fasik yang mengatakan, "Alah, yang berjilbab aja kayak gitu." Betul. Ya kan? Karena memang banyak sosok-sosok begitu banyak gitu. Yang ganjen sama suaminya orang. Gitu. Allah musta'an. Ana bahkan mendapati beberapa hari yang lalu ada modus seorang akhwat bikin kajian. Yang dia targetkan adalah ustadz-ustadznya itu. Jadi kadang nanti dari Ustadz mohon isi kajian tanggal sekian, jam sekian, temanya itu nanti lama-lama kalau diterus-teruskan, akhirnya namanya Ustadz curhat. Habis curhat, nanti lama-lama lama-lama menargetkan agar dia ini bisa jadi pasangannya si Ustadz. Gitu. Wah. Itu penyakit jiwa baru kayaknya. Ustadz sudah pernah dihubungi? Betul-betul anak kaget ada fenomena baru seperti ini. Karena kalau mungkin dia mau melakukan hal-hal tidak senonoh kayak begitu, mungkin sama ikhwan-ikhwan gitu dia, ikhwan-ikhwan baru yang kaya-kaya gitu. Apa yang mau Anda harapkan dari seorang ustadz kan gitu. Tapi itu terjadi. Ya, kepada orang-orang yang notabene adalah berilmu, diajak untuk begitu dan sebagiannya ada yang jatuh. Sebagiannya ada yang jatuh. Sebagian ada yang jatuh. Oh. Cerita ketiga, anak punya teman SMA. Dia adalah satu dari beberapa orang yang menjadi saksi tentang perselingkuhan antara seorang ummahat kajian dengan ustadz. Dia pernah cerita gini, di tempat kami itu ada akhwat. Akhwat itu ya koordinator kajian lah. Kalau datang itu pasti paling cepat. Alasannya sih untuk mempersiapkan meja, konsumsi, itu sound system. Sampai pada suatu ketika ada dari istri kami yang mengadu bahwa dia melihat koordinator kajiannya baru muncul dari kamar imam. Oh, kamar Ya, imam. ketika akhwat ada yang datang lebih dulu, dia baru keluar dari kamar imam. Yang notabene adalah tempat si ustadz. Ustadz. Gitu. Jadi kata dia, akhirnya pada minggu-minggu berikutnya dari laporan akhwat itu dilakukanlah semacam apa ya, kayak akabasa bahwa istrinya memang betul-betul ada main sama si ustadz. Oh. Gitu. Ada ikhwan bilang, Ustadz, Ana dikasih lah chattingnya. Ustadz, ada akhwat chattingin kami ini gitu. Kami belum tahu nih siapa gitu. Gambarnya sih akhwat bercadar gitu. Terus tulisan-tulisannya itu, akhi gimana kabar antum? Ana butuh belayan. Oh, butuh kasih sayang. Ada seperti langsung terus terang gitu ya Ustadz ya? Iya. Oke. ya. Sebenarnya kalau antum tadi bilang menggelitik, Ana jijik gitu. Lebih di atasnya menggelitik. Iya. Ngeri ya gitu. Sehingga harus hati-hati juga ya. Khawatirnya misalnya kita terjatuh ke dalam hal yang seperti itu. Ya. Antum mungkin gak pernah ada bayangkan ada seorang wanita bercadar, berzina, dan setelah berzina dibunuh oleh pasangan zinanya. Ya, dan itu sempat viral beberapa tahun yang lalu, tapi kita tidak ingin terlalu banyak membicarakannya. Ya. Jadi ya memang harus hati-hati dengan godaan-godaan perempuan, termasuk yang seperti itu. Betul. Ya. Ana kan, kalau antum sering ikut dengar kajian Ana, antum kan pasti sering dengar Ana mengatakan gini. Kalau ada laki-laki ya chatting perempuan dan dilayani, oh ikut juga sih itu perempuan. Itu perempuan adalah perempuan yang gak layak untuk jadi istri. Bila antum menargetkan dia jadi istri, maka coret. Kenapa? Antum yang goda-goda, dianya mau. Berarti wanita murahan dong. Iya. Ya kan di chatting gimana kabar anti? Ya, itu kan namanya perempuan gak punya harga diri. Meskipun diingatkan sholat ya. Oh iya. Ya, modus aja. Modusnya, bahasa halusnya sholat dulu ya. Setelah itu Begitu baru, juga sebaliknya. Ya. Betul. Kalau ada laki-laki suka chatting perempuan jangan mau. Yakinlah ini laki-laki jelek ini. Betul. Nah, nggak bisa dijadikan suami. Nah, betul Ustaz. Ternyata memang kita tahu sekarang di dunia dakwah pun juga kompleks. Tidak bisa menjamin lah ibaratnya Betul, Ustaz. pelakor. Walaupun dunianya itu misalkan Islami sebenarnya sudah Betul. kayak gitu. Dan sudah dalam tanda kutip sudah hijrah, udah jenggot, udah pakai cadar. Ternyata
penyakit ini tetap menyusupi gitu ya. Tuh. Yang namanya penyakit pasti selalu ada ya, dimanapun.